Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are in a good condition. Okay students, before we start our lesson today, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mencari informasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat menggambar 3 dimensi. 3. Siswa dapat menilai sifat tokoh dalam cerita. Dan yang keempat, siswa dapat menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna sila Pancasila. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari berbagai jenis pekerjaan. Tahukah kamu bahwa semua jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi? Lalu, apa ya yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Teman-teman, ada 3 kegiatan pokok yang terdapat pada kegiatan ekonomi. Yang pertama ialah produksi oleh produsen, distribusi oleh distributor, dan konsumsi oleh konsumen. Simak yuk penjelasan berikut ini. Produksi adalah sebuah proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang dan juga jasa. Teman-teman dapat melihat ya contohnya dalam gambar. Setelah itu ada distribusi. Distribusi adalah sebuah proses dalam ekonomi untuk menyalurkan atau mengirimkan barang atau jasa yang sudah diproduksi kepada konsumen. Kegiatan berikutnya ialah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan atau menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, kita yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa disebut dengan konsumen. Teman-teman, untuk lebih jelasnya kita lihat yuk contoh proses kegiatan ekonomi. Yang pertama, kita selaku produsen dapat memproduksi pisang yang sudah kita panen di kebun. Kemudian, pisang-pisang tersebut kita salurkan atau kita distribusikan. Setelah itu, pisang tersebut dapat kita jual dan yang menjual dapat diberikan kepada konsumen. Teman-teman, ternyata banyak sekali ya pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Salah satunya ialah arsitek. Seorang arsitek harus pandai dalam menggambar, baik gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Lalu bagaimana ya cara menggambar yang baik? Yang pertama ialah tentukan tema dari gambar kamu. Kemudian siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam menggambar. Setelah itu buatlah sketsa dan gambar sesuai dengan proporsi. Dan terakhir pilihlah warna yang sesuai dengan objek atau benda yang akan digambar. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa karya gambar dibagi menjadi 2, yaitu karya 2 dimensi dan juga karya 3 dimensi. Berikut Bu Guru akan memberikan contoh gambar hasil karya 2 dimensi dan juga hasil karya dari 3 dimensi. Bagaimana teman-teman? Sudah dapat melihat ya perbedaannya seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, buku cerita yang kita baca juga memiliki gambar yang ada di dalamnya untuk menarik para pembaca. Buku cerita tentunya memiliki banyak tokoh juga di dalamnya. Sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut. Bagaimana ya cara memberi pendapat kita terhadap tokoh yang ada dalam buku cerita? Yang pertama adalah kita membaca dengan seksama jalannya cerita. Kemudian memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita. Dan ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Teman-teman sekalian, baik dalam cerita ataupun dalam dunia nyata, manusia pasti memiliki berbagai jenis sikap dan juga sifat. Perlu kalian ketahui, Pancasila merupakan salah satu pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Sikap tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sikap taat beribadah, bersyukur, jujur, toleransi, dan peduli terhadap sesama. Beberapa contoh sikap jujur yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mencontek ketika ulangan, kemudian mengakui kesalahan yang sudah kita buat. Setelah itu, senantiasa berucap jujur. Dan yang terakhir, mengembalikan barang orang lain yang terjatuh. Baik teman-teman, now let's practice together. Silakan teman-teman kerjakan buku tematik 4D halaman 26 yang ada di dalam tabel ya. Oke, let's close our study today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.